Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini akan membahas tentang materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah: 1. Peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan sesuai kaidah tajwid khususnya hukum bacaan gunnah. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan mari kita simak ayat 30 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, dari ayat tadi kita memperhatikan ilmu tajwid tentang penerapan hukum bacaan gunnah. Gunnah secara bahasa artinya dengung, dan secara gunnah secara istilah yaitu apabila terdapat huruf nun atau mim bertasjid, maka dibaca gunnah dengan panjang 2 harokat. Adapun contoh hukum gunnah sebagai berikut. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Terdapat nun bertasjid, maka hukumnya dibaca gunnah. Dan yang kedua, la tarawunnal jahim, nun bertasjid, hukumnya gunnah. Wa amma man khaffat mawazinu, mim bertasjid, dibaca gunnah. Dan wa ummuhu hawiyah, mim tasjid, dibaca gunnah. Kandungan surat tersebut, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya satu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Teori sains juga menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dari dalam teori Big Bang. Isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Dan untuk itu mari kita saksikan video berikut ini. Apa itu Big Bang? Big Bang adalah peristiwa yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keadaan yang sangat padat dan panas, dan terus berkembang dan mendingin sejak saat itu. Kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi sebelum Big Bang, karena teori ini hanya dapat menjelaskan apa yang terjadi setelahnya. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta berasal dari titik singularitas, di mana materi, energi, dan ruang waktu sangat padat dan panas. Selama beberapa saat setelah Big Bang,
alam semesta terus berkembang dan mendingin, dan mulai muncullah elemen-elemen dasar seperti hidrogen dan helium yang mulai terbentuk. Selama ribuan tahun setelah Big Bang, alam semesta tetap sangat panas dan padat, sehingga tidak ada atom yang terbentuk. Namun, ketika alam semesta mulai mendingin dan meredup, atom mulai terbentuk dan membentuk gas dan debu. Gas dan debu ini akhirnya berkumpul dan membentuk galaksi dan bintang. Teori Big Bang telah diuji dan diterima secara luas oleh ilmuwan di dunia ini, dan menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta. Namun, masih banyak yang harus dipelajari dan dipahami tentang peristiwa besar ini. Karena para ilmuwan terus melakukan penelitian dan pengamatan untuk mengungkap misteri alam semesta yang tak terbatas ini. Dengan ilmu pengetahuan modern yang telah maju berkembang akan membenarkan dan menguatkan ungkapan Al-Quran, kemajuan tersebut hendaknya mendorong manusia memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa? Manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini dilandasi dengan keimanan kepadanya. Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dari penjelasan tadi, ada nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Penciptaan dan pengaturan alam semesta memiliki nilai positif yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Dan yang terakhir, keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Demikian materi pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.